barengan sama saya Apvia dan partner saya Mbak Joanita Ari. Selamat malam Mbak. Hai Via, selamat malam. Sehat Via? Alhamdulillah, puji Tuhan. Alhamdulillah. Oke. Nah Mbak, nih udah masuk babak baru lagi nih, tema baru lagi. Kalau biasa kita kayak serius banget nih. Ngomonginnya kan kayak kanker gigi, kanker gusi, kanker mulut, pokoknya serem-serem gitu ya. Nah hari ini kita temanya mau ngobrolin masalah penggunaan tusuk gigi. Yang sering banyak dicuri oleh orang-orang di tempat makan. Nah, apakah ini sangat bagus digunakan untuk mencongkel-congkel makanan atau ada pilihan lain yang lebih bagus untuk mencongkel makanan yang nyangkut di gigi? Nah, untuk ngobrol sebenarnya sebenarnya sebelum kita masuk ke bahasan topik ya aku tuh mau tanya dulu deh sama Via tuh tipe orang yang hobi setelah makan tusuk gigi, masa ngebersihin gigi pakai tusuk gigi atau enggak? Iya, karena kon behelan. Nyambung semua. Oh gitu ya. Oke, baik. Nah, karena memang banyak banget ya Via, banyak juga tuh teman-temanku juga tuh yang sampai mereka tuh bawa tusuk gigi di dompetnya, sampai pokoknya jangan sampai ketinggalan. Jadi ketika aku pun pergi sama dia di mobilnya pun juga ada. Jadi di mana-mana ada. Aku bilang luar biasa sekali ya. Ini tuh benda terpenting setelah handphone gue. Kata dia gitu loh. Itu sampai gila, gue bilang gila ya, luar biasa kayak begitu. Dan aku kebetulan bukan orang yang tusuk-tusukin gigi gitu loh. Tapi belakangan ini jujur ya, ini gue bikin pengakuan nih, Vi, sama dokter juga nih. Saya tuh sejak pandemi kan nggak cek dokter gigi. Sepertinya gigi saya tuh udah agak bermasalah, Dok. Nah, kayaknya saya kualat nih sama teman-teman saya. Jadi saya juga mulai tusuk-tusuk gigi dan emang kayaknya menyenangkan gitu ya, Vi ya. Nah, sekarang mungkin kita langsung aja ke dokter gigi Anastasia. Sebenarnya membersihkan gigi dengan tusuk gigi itu penting dan baik ya sih Dok? Gimana ya Dok? Iya, yang biasa kenapa ya? Yang biasa dilakukan adalah bukan menusuk gigi, tapi menusuk gusi. Sebetulnya sepanjang yang dilakukan itu benar, ya. Jadi tujuan utamanya kan melepaskan sisa makanan, debris yang sempat masuk menyelip di antara gigi, atau bahkan pada beberapa kasus yang terjadi adalah masuk ke dalam lubang gigi atau menyelip di antara gigi akibat keberadaan karang gigi. Nah, idealnya yang dikeluarkan adalah sisa makanannya, bukan ditusuk gusi sehatnya, gitu ya. Jadi baik buruknya itu tergantung dari targetnya apa, kemudian caranya bagaimana, tepat atau tidak tepat, gitu Kak ya. Oke, baik. Dokter, terus sebenarnya benar nggak sih ada mitos nih Dok di masyarakat yang penggemar penusuk gigi nih ya, gini ya Vi ya, mereka tuh bilang gini, pokoknya kalau udah udah ngerasain nusukin gigi sekali pasti akan ketagihan dan malah jadinya lebih seringnya mengganggu kesehatan gigi. Jadi giginya tuh bolongnya lebih lebar atau malah justru malah lebih renggang. Benar nggak sih Dok? Ini mitos atau fakta ya Dok sebenarnya? Bahwa aktivitas menusuk gigi adalah sesuatu yang mengasihkan, saya tidak tahu itu bicara tentang selera. Tetapi kan sebetulnya yang kita butuhkan adalah bicara tentang target dari tindakan tersebut. Goalnya apa? Begitu kan? Nah, kalau goalnya adalah sebatas habit, saya no comment. Tetapi kalau goalnya adalah membersihkan atau melepaskan sisa makanan yang menyelip, yang sempat masuk ke dalam dengan cara yang tepat sesuai kaidah kedokteran gigi, memang ideal dilakukan. Tapi aman Dok kalau misalnya kita pakai tusuk gigi konvensional itu Dok yang pakai bambu. Nah, sepanjang satu alatnya bersih, yang kedua caranya benar, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan alatnya udah benar, caranya nggak benar, yang terjadi malah perlukaan. Sisa makanan semakin terpelosok masuk ke dalam, sulit dikeluarkan, lalu membusuk di dalam, memicu kejadian peradangan di dalam yang bahkan bisa berlanjut hingga terjadi kasus
bukan hanya sebatas infeksi ringan, tapi bahkan hancurnya tulang penyangga gigi. Karena kekencangan itu ya dok ya? Karena salah tekniknya. Emang ada teknik khususnya? Iya dok, tekniknya gimana ya dok supaya kayak ya jadi nggak salah gitu loh jadinya ya. Oke, pertama pilihan tusuk giginya ya. Tusuk gigi bisa dipilih baik yang tajam maupun yang ada seginya gitu ya. Di beberapa negara di luar Indonesia yang saya sempat datangi itu tusuk giginya bukan lancip kakak, tetapi seperti jadi seperti bersegi begitu ya. Karena memang yang dilakukan adalah upaya membersihkan sela antar gigi. Jadi alat tadi ya karena dia ada sudutnya, ketika dipakai dia akan persis melakukan tugasnya. Jadi ditempelkan kemudian ditarik ke atas. Idealnya begitu. Kemudian pada bagian yang tajam, kalaupun ada, caranya adalah sebatas mencapai serat makanan yang kebetulan menyelip, ditarik perlahan Kak, ditarik perlahan lalu dikeluarkan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penggunaan dental floss. Karena debris-debris sisa makanan yang sangat lunak, yang ukurannya sangat kecil ya, hanya bisa terbersihkan apabila kita menggunakan dental floss, apabila telah ada sisa makanan pada area tersebut. Nah, pemakaian dental floss juga harus tepat, nggak boleh terlalu kencang ke dalam, yang terjadi malah perlukaan gusi. Ada cara lain lagi, misalkan menggunakan portable dental flosser. Ya, itu dengan cara disemprotkan. Jadi dia kombinasi antara angin dengan air. Itu juga bagus. Dia bisa mewakili dental floss. Kalau misalkan yang ada di situ hanya tusuk gigi, maka yang bisa kita lakukan adalah tusuk gigi plus berkumur menggunakan air bersih, air putih bersih, lalu dilanjutkan dengan menyikat gigi dengan benar. Berarti tapi kalau disodok-sodok gitu ya rusak Kak. Nah itu biasanya saya lihat dokter. Iya. Kemudian yang kedua kita harus tahu mengapa sih ada fiksasi makanan di situ. Itu penting diketahui. Pentingnya kontrol, pentingnya mengontrolkan apabila kita mencurigai area ini, kenapa ya selalu saja ada makanan yang menyelip. Idealnya ke dokter gigi sehingga dokter bisa melihat apakah di situ ada satu karang gigi, ya. Kemudian yang kedua, siapa tahu sudah terbentuk karies pada area tersebut. Karena apabila sudah terjadi karies pada area tersebut, termasuk keberadaan karang gigi, itu tetap mempercepat, memudahkan kejadian food infection yang memicu kejadian peradangan, rasa tidak nyaman, bengkak dan sebagainya. Ya, efek-efek lanjut dari keberadaan makanan yang terfiksasi pada area tersebut karena ada karang gigi maupun ada area berlubang di situ. Nah, kemudian yang sering juga terjadi adalah kondisi gigi yang berjejal atau ada space ya, gigi itu tidak rapat tapi ada space sehingga makanan mudah menyelip di situ. Jadi perlu diketahui apa pemicunya, kemudian nanti dokter akan merekomendasikan dilakukan tindakan-tindakan tepat sesuai dengan anomali yang terjadi, gitu Kak. Terus yang kedua, apabila itu jadi habit, saya nggak sependapat ya, karena kalau membersihkan dijadikan habit, saya tentu sependapat. Tapi kalau upaya nusuk gusi gitu ya, apalagi dengan cara yang nggak benar, saya nggak mendukung ya Kak. Aku sambil scrolling cari berita tusuk gigi, terus keluar berita dari kompas.com, koleksi tusuk gigi Anang Hermansyah, ini barang unik. Jadi Mas Anang punya kebiasaan juga koleksi tusuk gigi dari restoran-restoran tempat. Gila ya, hebat banget sampai ada. Nah itu temen gue juga begitu tuh, Vi. Koleksi tusuk gigi dari manapun restonya gitu loh dokter. Kecuali kalau dari luar negeri justru bentuknya baru beda. Kalau di luar negeri mungkin aturan koleksinya ya.
Iya, iya. Oke. Udah gitu, kalau kita ke restoran, kalau bisa cari yang ini ya, yang simbolis yang sudah persatuan ya. Oh baik, Kalau yang udah dibungkus terbuka, satu-satu gitu ya dok ya? iya. Pernah nggak nonton joke yang katanya habis dipakai ditaruh lagi? Ya. Kan bingung kalau terjadi beneran kan, ya. Demi keamanan dan kebersihan ya. Iya Kalau benar. misalkan di rumah menyediakan atau mengoleksi cukup banyak, taruh aja di tas. Jadi kalau membutuhkan tinggal pakai yang punya sendiri, jadi terjamin kebersihannya kan. Nah ini seperti yang aku bilang tadi ya Vi ya. Jadi sebenarnya penting juga, penting tidak penting punya nyediain tusuk gigi dimanapun berada, jadi di dompet, di mobil mungkin gitu ya dok ya. Boleh. Asal goalnya kebersihan ya, goalnya kebersihan loh ya. Iya, tapi memang Bukan seringnya sih habit dok. sambil ngelamun tusuk-tusuk nggak boleh ya. Itu loh dok, jadi seringnya kalau saya suka lihat teman-teman saya itu ya dok, habis tusuk gigi terus dia mut-mut gitu loh dokter. Nah itu gimana tuh dok? Habis tusuk gigi, habis mereka tusuk gigi terus dia mut-mut sendiri gitu tusukan giginya itu gitu loh dokter. Kenapa dia mut-mut? Ya itu makanya apakah itu kenikmatannya akhirnya mereka jadi habit dan mereka nggak bisa ninggalin itu semua. Saya juga nggak tahu, tapi beberapa teman saya lihat dan beberapa orang-orang kalau misalnya saya ke resto gitu ya, itu sambil ngobrol tuh suka sambil ya megangin tusuk gigi sambil ya begini-begini terus habis itu dia mut-mut gitu, terus dia mut-mut gitu loh dokter gitu loh. Anomalinya sih seperti itu. Saya punya kisah. Tapi kalau dari punya kisah tentang kebiasaan habit menusuk gigi. Ada seseorang yang kami biasa menyebutnya Om di satu daerah gitu ya. Zaman saya kecil saya manggilnya Om karena usianya seusia papa saya. Saya kaget, saya sudah ada di sini ya, sudah ada di Jawa gitu. Mendengar beliau tidak bisa diselamatkan karena karena kebiasaan buruknya yang lalu dilakukan di mana saja. Apa yang terjadi waktu itu? Beliau main bola, kecapean, kemudian kayaknya makan gorengan gitu, duduk di atas rumput nih ceritanya. Terus beliau ngambilnya apa? Rumput kakak. Ambil rumput buat nusuk-nusuk giginya sambil ngobrol dengan teman-temannya. Sampai di rumah beliau demam tinggi, lalu berapa hari kemudian kejang dan ternyata beliau tetanus. Jadi satu, ingat soal kebersihan. Yang kedua, jangan jadikan itu sebagai habit yang sifatnya bukan terkait goal kebersihan, ya. Karena bisa berakibat fatal kalau punya kebiasaan begini, nggak ada tusuk gigi yang dilakukan benda yang nggak bersih. Karena itu pernah terjadi pada orang yang cukup dekat dengan kami, yang saya biasa panggilnya Om karena beliau seusia papa saya. Ya. Oke, dokter. Berarti jangan ada pemakaian berulang juga ya dok ya tusuk gigi, karena kan kadang habis pakai iya, nggak boleh. No, nggak boleh. Habis pakai taruh dulu, pakai lagi. Biar murah. Terus siap dental floss ya, mesti siap dental floss. Ya, dental floss mesti. Baik. Kalau dokter menyarankan tadi kita setelah memakai tusuk gigi, memakai juga dental floss. Tapi bagaimana kalau misalnya kondisi itu adalah di tempat umum gitu loh dok, misalnya di resto dan sebagainya. Apakah pemakaian dental floss ini harus segera dipakai seperti kalau kita habis makan ambil tusuk gigi kan gampang tuh dok, emang udah biasa juga orang lihat. Tapi kan kalau misalnya habis makan biasa tiba-tiba kita gede dental floss itu kan juga gimana ya gitu loh dok. Ya. Itu gimana dok jadi dok? Kira-kira gimana? Kita bicara manner kan ya. Idealnya kan tidak dilakukan di depan orang lain, ya. Kecuali kalau misalkan itu orang terdekat, kan bisa pamit ke toilet sebentar. Jadi pemakaian dental floss ini memang juga sebenarnya harus segera dipakai juga gitu ya dok ya, harus. Iya, jadi minimal kalau misalkan kita sedang ada dalam suatu acara di mana cukup formal atau semi formal, minum air putih, minimal pembilasan dilakukan sesegera mungkin. Lalu pembersihan dilakukan setelahnya tetapi sesegera mungkin. Misalkan pada saat ada jeda kita pamit ke toilet dan kita melakukannya.
Jadi alternatif lain selain dental floss adalah yang paling urgent banget, yang paling gampang dicari itu minum air putih untuk bilas semuanya dulu gitu ya dok? Iya, berkumur, iya. Oke, dokter baik. Oke, nah dok tadi kan kalau ngomongin seriusnya berarti tusuk gigi ini juga bisa menyebabkan tadi sempat kita bahas mengenai peregangan gusi ya dok ya, masalah gusi itu dok. Nah itu mungkin bisa ditekankan lagi dok, bagaimana proses si tusuk sampai bikin peradangan itu. Oke, bicara peradangan kan bicara tentang adanya pemicu kejadian peradangan. Ada peradangan alamiah, yaitu proses tubuh alamiah. Ada juga yang dipicu oleh sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Jadi apabila seseorang menggunakan tusuk gigi dengan cara yang tidak tepat, di mana yang dilakukan adalah upaya menusuk-nusuk gitu ya, menusuk-nusuk makanan atau sisa makanan ke bagian dalam, keasikan sambil ketawa, sambil ngobrol, masuk ke dalam terperosok, apalagi kalau itu sudah dilakukan sekian lama sehingga area tersebut gusinya sudah tidak lagi rapat ya. Mereka yang punya kebiasaan itu kan akan tampak. Kalau kami medis kami bisa melihat bahwa area tersebut persis sebesar tusuk gigi yang biasa digunakannya. Di situ jaringannya juga akan ada kayak berongga gitu dan persis sebesar tusuk gigi yang sering dipakainya. Nah, kalau itu dilakukan terus-menerus sambil disodok-sodok, makanan masuk ke dalam area antar gigi, bahkan mendekati area tulang karena biasanya pada area tersebut akibat kebiasaan tersebut menjadi turun ya. Kalau kita ronsen foto itu tulangnya di situ juga akan mengalami ada radiolucent daerah tersebut karena sudah ada kerusakan pada tulang, maka apa yang dilakukan itu bisa memicu keradangan atau proses infeksi lanjut yang tidak akan berhenti apabila satu habit tidak dihentikan, yang kedua kondisi lokal pada area tersebut tidak dibenerin. Mengapa? Apabila di situ misalkan ada karang gigi, kemudian ada karies, lalu tulang yang sudah terlanjur turun tidak dinaikkan, misalkan dengan upaya-upaya tertentu, misalkan sudah jauh kerusakannya sudah sangat besar, tidak dilakukan bone graft misalkan, maka area tersebut akan tetap menjadi tempat terfiksasinya makanan. Bukan, tapi apabila ditangani secara medis, dieliminir penyebabnya, disembuhkan anomalinya, maka daerah tersebut menjadi lebih aman. Dan yang kedua, habit tersebut harus diperbaiki, gitu ya Kak ya, karena proses infeksinya akan terus berlanjut apabila habit itu terus dilakukan. Baik dokter. Dokter ini masuk ke pertanyaan. Ada yang tanya. Oke, dokter, saya baru-baru ini saja mulai pakai tusuk gigi. Apakah bisa menyebabkan gigi saya renggang? Karena saya merasa seperti ini. Jadi dia merasa setelah pemakaian tusuk gigi secara berulang, dia merasa antar giginya tuh agak renggang. Apakah benar karena tusuk gigi ya dok? Oke, renggangnya itu maksudnya adalah giginya menjadi berjauhan, ataukah gusinya turun sehingga di sini kayak ada bolong begitu, jadi bisa melihat ke arah dalam. Yang mana? Kalau dari ceritanya sih kayaknya giginya berjauhan sih dok. Oke, tadinya rapat sekarang jadi berjauhan. Ya. Ya, seperti sering saya jelaskan bahwa gigi ya terhadap soketnya ya terhadap soketnya itu bukan menjadi satu, bukan menyatu dalam pengertian jadi satu kesatuan begitu, bukan ya, tetapi hanya dihubungkan seperti gini kira-kira gambarannya. Ini adalah soket gigi, ini akar gigi gitu ya, hanya dihubungkan oleh serabut periodontium. Artinya gigi itu masih bisa bergerak,
Kalau kita lakukan tindakan penekanan menggunakan alat yang keras pada area tersebut, kan ada upaya menggeser si gigi tersebut. Maka kejadian gigi menjadi berjauhan bisa terjadi. Atau giginya menjadi bergerak sehingga lalu di situ ada space, bisa terjadi. Ya. Oh, gitu. Baik, berarti sudah terjawab ya dok. Gigi renggangnya itu mungkin karena juga pemakaian terlalu keras dan berulang terus-menerus gitu kali ya dok. Tapi kalau sekali jadi aja dipaksa kan, gitu ya. Jadi dipaksa dimasukin, dipaksa gitu ya, gerak dong giginya. Karena gigi pada soketnya itu hanya dihubungkan oleh serabut. Yang namanya serabut artinya apa? Gigi itu bisa bergerak, bisa movement ya. Ke arah di mana kita menggerakkannya. Baik dokter, terima kasih infonya. Oke, nah dok kalau misalnya ada pengalaman lagi nggak sih mungkin pas lagi dokter tiba-tiba dapat pasien yang pas dikorek-korek ternyata nih kebiasaan mungkin giginya renggang atau mungkin ada radang gusi itu karena emang dia punya kebiasaan pakai tusuk gigi itu dok? Biasanya ketahuan ya secara klinis. Oh, ya. kelihatan. Jadi gusinya itu tidak lagi lancip kakak pada area tersebut ya. Jadi biasanya kan yang tempat di mana sering terinfeksi makanan di situ kan pasien akan rutin melakukannya gitu ya. Itu gusinya pun akan turun kak. Jadi daerah situ ada kayak lekukan gitu, jadi kayak ada cekungan gini. Karena memang udah rutin dimasukin itu kan, dimasukin tusuk gigi gitu. Jadi area tersebut jadi rusak, gusinya menjadi rusak, papilanya itu jadi rusak, lalu membentuknya begini. Idealnya kan dia lancip begini, seperti ini kan, idealnya kakak. Jadi gini kan, itu jadi begini kak. Kemudian itu sebesar tusuk gigi dia. Lalu kalau kita kami lakukan foto ronsen, maka area tersebut juga tampak. Di situ radiolucent, hitam gitu, bukan putih. Mesti kan ada tulang. Harusnya kan di situ radio otak. Tampak putih menunjukkan tulang masih cukup padat di situ dan memenuhi area idealnya. Tapi kalau sering melakukan tusuk gigi dengan cara yang tidak tepat dan sering terjadi peradangan berulang pada area tersebut, maka secara klinis tampak, secara radiografis juga tampak. Gitu kakak. Jadi gampang ketahuan ya dok ya? Ketahuan oleh kami. Kami bisa kadang pasien suka bilang gini, nggak pernah kok dok. Ya kami hargai aja, tapi kami tahu. Karena kelihatan sekali kak, ya peradangan akibat habit menggunakan tusuk gigi yang itu ya, tusuk gigi yang gede kayak di sini itu kelihatan. Tapi kalau misalkan dia menggunakan tusuk gigi yang tepat, ya, dan cara menggunakannya tepat, gusinya tetap sehat, tulangnya baik-baik saja, gitu ya. Kalau nggak tepat, udah pasti nggak beres deh. Jadi kami sebagai medis biasanya pasti tahu. Gitu. Terus tusuk gigi yang tepat itu kayak gimana ya dok? Apakah misalnya diameternya kan tusuk gigi biasanya itu kan agak kayak oval-oval gitu ya dok, diameternya harus sekian atau hanya sebesar jarum atau gimana ya dok? Jadi ya biar sebenarnya kan kita maksudnya kan mau membersihin sisa-sisa makanan di sela-sela gigi. Nah biar nggak rusak gitu loh maksudnya dokter. Mungkin bisa jadi ada info tambahan buat kita semua gitu loh. Cara memilih tusuk gigi yang tepat gitu dokter. Oke. Yang harus dilihat adalah satu syarat kebersihannya ya. Baik. Kemudian yang kedua materialnya jangan yang mulus, jangan yang ada tajam-tajam di kayak apa ya yang rusak gitu ya. Jangan ya, jadi yang mulus. Kemudian yang terpenting kan ujungnya, bukan tengahnya, tapi ujungnya. Nah, ujungnya boleh yang lancip, boleh yang kotak gitu ya, penampangnya kotak juga tidak apa-apa ya, karena yang digunakan itu hanya ujungnya, jadi nggak boleh dimasukin sampai ke dalam, jadi hanya sebatas ujungnya. Apabila dilakukan misalkan baik yang kotak maupun ujung dengan cara yang benar, tidak merusak gusi. Nah, apabila yang digunakan adalah yang berujung lancip atau tajam, maka caranya adalah hanya untuk jenis food debris
yang menyelip yang ukurannya cukup besar. Bagaimana tekniknya? Sebatas disentuhkan pada area pada food debris yang menyelip, kemudian ditarik keluar. Apabila sulit menggunakan tusuk gigi, lalu dibantu dengan kuku atau dengan dental floss. Nah, apabila yang dipilih adalah tusuk gigi yang ujungnya segi 4, penampangnya segi 4, itu relatif aman karena cara pemakaiannya sebatas begini, Kak. Diangkat. Begini, ya, persis pada pertemuan antar gigi, disentuhkan, diangkat. Itu tidak bisa mengambil makanan yang terlanjur menyelip, sebatas pembersihan debris yang ada pada area interdental. Tapi kalau ada makanan yang terlanjur menyelip, pakailah yang ujungnya tajam, kemudian caranya hanya sebatas mengambil makanan tersebut, jangan ditusuk-tusuk ya. Lalu jangan ke arah bawah ya, nggak boleh begini caranya ya. Kalau bagian atas juga nggak boleh begini ya, nggak boleh mengarah begini. Tapi lakukannya minimal tegak lurus begini maksimal. Jadi nggak boleh mengarah ke akar ya, agar tindakan yang kita lakukan tidak berlebihan dan tidak memicu food debris tadi malah masuk ke dalam yang bisa pada akhirnya bisa memicu kejadian peradangan. Baik. Jangan melukai gusi ya, terutama kalau memilih yang ujungnya lancip, jangan asal menekan gitu. Iya, yang terjadi malah gusinya rusak, Kakak. Nah, biasanya terjadi kan gitu ya, Dok. Jadi pokoknya kalau belum puas masuk ke dalam tuh kayaknya belum lega gitu ya, Via. Saya pernah dengar kalimatnya gini, dokter, kalau belum berdarah itu belum afdol. Oh ya. Jadi nunggu berdarah dulu gitu ya, Dok. Belum sampai ngerusak badan, belum ini ya. Aduh. No comment deh. Oke, jadi emang proses mencongkel ini juga harus hati-hati ya, Dok ya. Karena jangan sampai perubahan yang akhirnya membuat masalah gigi. Akhirnya kita jadi ke dokter gigi, padahal harusnya nggak usah ke dokter gigi, kecuali untuk kontrol 6 bulan sekali ya, Dok ya. Iya, tentu saja. Jadi begini aja, diperhatikan saja. Apabila pada area tertentu mudah terjadi food infection pada area tersebut, maka sesegera mungkin ke dokter gigi agar bisa diperiksa lalu diketahui pemicu kejadian mudah menyelipnya makanan pada area tersebut, sehingga keluhan menyelipnya makanan bisa sesegera mungkin kita eliminasi, begitu Kak. Baik dokter. Nah dok, kalau misalnya anak-anak, apakah boleh mereka tuh dibersihin pakai tusuk gigi ya dok? Ini kebetulan baru aja masuk ada yang tanya begitu dok. Gimana dok? Boleh. Asal alatnya tepat, caranya tepat. Boleh. Dan dibantu orang tuanya ya dok, jangan mereka sendiri kali ya? Iya pasti. Kalau udah, karena kalau mereka sendiri kan belum paham ya. Yang ada berdarah-darah ntar. Baik. Nah, kemudian melatih anak untuk menggunakan dental floss ya, salah satu alat untuk membersihkan gigi juga tepat sedini mungkin gitu. Nah, itu baru yang saya mau tanyain tadi tuh dok. Sebenarnya seberapa penting sih pemakaian dental floss dengan sikat gigi itu dok? Lebih penting mana maksudnya? Semua penting. Ya? Semua penting. Itu hanya alat. Dental floss, tusuk gigi, sikat gigi, yang saya sebutkan tadi dental flosser, ya, portable dental flosser itu sama fungsinya sebagai alat untuk membersihkan gigi-gigi kita, membersihkan termasuk tongue cleaner, membersihkan semua plak yang menempel pada termasuk jaringan lunak kita, semisal lidah gitu ya. Itu semua hanya alat. Sepanjang dilakukan dengan cara yang tepat, tentu baik. Oke, siap dok. Jadi kalau misalnya sebenarnya permasalahan kalau kita awal-awal ngomongnya kayak, aduh masalah tusuk gigi ini
sebenarnya ringan-ringan aja, tapi ternyata kalau kita udah dengerin penjelasannya dokter Anastasia tadi, ternyata bisa berdampak besar, apalagi kalau misalnya punya habit-habit yang agak-agak ya, kayak harus neken sampai berdarah, harus tiap hari, tiap waktu, bahkan kalau misalnya teman Mbak Ari tadi sampai ngemut-ngemut tusuk gigi. Ini permasalahan gigi ini sebenarnya permasalahan habit. Dan yang biasa dikeluhkan oleh para pasien adalah rasa sakit berdenyut. Itu mengindikasikan telah terjadi proses peradangan. Bahkan pada beberapa kasus hingga bernanah. Berarti sudah lebih lanjut lagi. Pada beberapa kasus hingga memicu kejadian karies pada akar gigi. Apabila tulang penyangga gigi antar gigi itu sudah hancur sehingga debris tadi, sisa makanan tadi sudah terlanjur masuk ke dalam, sulit dikeluarkan, ya pada akhirnya menimbulkan proses kerusakan bahkan pada area akar gigi yang lalu pada beberapa kasus gigi terpaksa kami ekstraksi, kami cabut. Oke. Jadi ini juga bisa jadi pemicu gigi-gigi sensitif ya dok ya? Gusi-gusi sensitif pas lagi. Ya. Nah, makan gigi sensitif termasuk bahkan penyakit gigi lanjut ya, pulpitis, termasuk bahkan pada akhirnya gangren, periodontitis, periostitis. Kasus-kasus infeksi pada gigi maupun jaringan pendukung gigi bisa dipicu oleh bad habit pemakaian alat pembersih berupa tusuk gigi yang tidak tepat. Ya, jadi jangan sampai awalnya kita tuh mau bersihin sisa-sisa makanan, bersihin gigi, pakai tusuk gigi, malah jadi memicu penyakit yang lain gitu ya dokter ya, Via ya. Iya. Oke, siap Mbak Ari, aman. Aman, baik. Dokter pernah nggak sih, aku agak penasaran nih, dari pengalaman dokter sebagai seorang dokter gigi yang aktif menerima banyak pasien gitu ya, ada nggak sih pasien yang datang ke dokter karena dia itu punya masalah akibat habitnya yang buruk dengan tusuk gigi gitu, ada nggak sih dok? Banyak sekali. Oh gitu ya. Paling parah itu masalahnya apa dok? Tapi rata-rata ini ya pasien yang orang kita ya. Iya. Ya. Rata-rata mereka masalahnya tuh gimana? Apakah giginya jadi lubangnya tambah besar karena terlalu sering memakai tusuk gigi, pemakaian berulang dan setiap hari begitu, atau mungkin sampai seperti yang tadi Via ceritain sampai infeksi, sampai akhirnya timbul penyakit lainnya gitu, pernah nggak ya dok? Iya, selalu. Banyak sekali. Oh gitu ya? Iya. Dari kasus ringan sampai kasus berat, sampai pada akhirnya gigi harus kami ekstraksi karena tidak bisa kami pertahankan lagi. Iya. Berarti serem juga ya Via ya kalau misalnya kita nggak hati-hati pakai tusuk gigi. Ibaratnya tusuk gigi itu kan murah ya dok, misalnya gratis aja juga ada gitu loh di resto gitu kan. Tapi ternyata efeknya kalau kita pemakainya nggak benar ya timbul masalah yang sangat berat gitu ya dok ya. Benar. Keluhannya apa tuh dok misalnya mereka itu? Diawali dengan biasanya sih kalau yang aware terhadap kesehatannya kalimatnya adalah, dok kenapa sih makanan gampang banget nyelip di sini, tolong bisa dilihat ada apa sih dok? Itu berarti mereka aware. Pada kasus yang lebih parah kalimatnya gini, dok kenapa sih gigi saya nyut-nyutan nih, gusinya sering nyut-nyutan. Ya, nah berikutnya lagi, dokter kok ini bernanah ya dok, begitu. Lama-lama dokter kenapa ya gigi saya goyah gitu. Nah itu awalnya kelihatan juga ya dok, bahwa kemungkinan besar pemicunya adalah si tusuk gigi tadi yang tidak tepat gitu ya dok ya. Benar. Oh gitu, baik. Nah jadi biasanya orang kita jadi gini, saya menduga tradisi kita di sini ya sebagai masyarakat tuh suka pakai tusuk gigi bukan dental floss. Iya. Sementara banyak negara maju kan mereka cenderung pakainya dental floss. Ada negara juga yang tusuk giginya bukan tajam, tapi yang ada yang penampangnya adalah kotak. Itu lebih aman. Nah, kalau di sini rata-rata orang mencari yang lancip gitu ya. Karena kalau nggak lancip rasanya nggak bisa nusuk. Padahal yang dicari kan nusuknya itu. Oh my God. Ya itu mungkin kenikmatan yang tadi saya ceritain kali ya dok. Kayak makin ditusuk makin enak gitu.
Kalau nggak sampai berdarah tuh rasanya kayaknya masih kotor, dokter. Sedih saya. Benar sedih. Gitu kalimatnya ya. Ya, tapi Kalimat mungkin gini yang dok. belum paham. Oke, tapi mungkin gini dok. Belum paham. Saya pribadi memang belum pernah pakai dental floss. Karena apa? Saya nggak ngerti cara pakai dental floss gitu loh. Nah, kalau Via gimana? Via, apakah Via itu adalah seorang yang pemakai dental floss atau cuma tusuk gigi aja? Via pakai dental floss. Oh gitu. Alasannya kenapa waktu itu awalnya memutuskan untuk pakai dental floss? Semenjak pakai behel sih, karena kan nyelipnya banyak banget, dan kalau pakai dental floss nih lebih enak dia ngebersihin yang kecil-kecil. Gitu. Karena gini dong, kalau saya kenapa tidak pakai dental floss? Satu, saya itu jarang banget punya masalah dengan gigi. Karena saya itu dari kecil tidak dibiasakan oleh ibu saya untuk makan permen. Sampai sekarang pun saya nggak suka permen gitu loh, dok. Nggak suka yang manis-manis juga. Nah, terus akhirnya saya tuh jadi jarang pakai tusuk gigi, jarang pakai cuma sikat gigi aja gitu. Dan mungkin juga kebiasaan keluarga saya nggak ada yang pakai dental floss. Ditambah saya juga kurang mengerti gimana ya cara pakai dental floss gitu loh, kayak gitu loh. Mungkin sesi selanjutnya atau yang next pertemuan kita bahasan tentang dental floss, cara pemakaian dan sebagainya, manfaat dan sebagainya gitu kali ya dokter dan Via. Karena ternyata bukan cuma saya aja yang nggak pakai dental floss dok, banyak sekali teman-teman juga yang belum pakai dental floss sebagai salah satu alat pembersih mereka yang mereka gunakan selain sikat gigi dan tusuk gigi tadi gitu loh dokter. Jadi makanya tadi saya sempat tanya, sebenarnya seberapa penting sih dok pemakaian dental floss dengan sikat gigi? Dokter bilang kan penting dua-duanya gitu kan. Semua penting, semua penting ya. Semua itu hanyalah alat. Jadi nggak ada yang jauh lebih penting dibanding yang lain. Bicara tentang alat kan berarti bicara tentang kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kalau misalkan ada makanan yang terlanjur menyelip dan masuk ke dalam lubang gigi yang belum kita rawatkan ke dokter gigi, maka tusuk gigi yang ujungnya lancip punya peran penting, misalkan gitu. Kemudian kalau hanya sebatas untuk maintenance, nggak ada masalah gusi, ya tusuk gigi yang ujung penampangnya kotak. Tidak harus menggunakan dental floss juga, misalkan asal pembersihan menggunakan sikat giginya sudah tepat. Ya, jadi semua itu hanya alat bantu. Jadi tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Kadangkala kita membutuhkan satu jenis alat, 2 alat, 3 alat, itu semua hanya alat bantu untuk bisa mencapai goal kebersihan baik seluruh permukaan gigi maupun seluruh permukaan jaringan lunak kita. Itu poinnya. Oke, dokter. Baik, aku jadi makin mengerti gitu loh, dok. Terima kasih infonya. Ya, ada lagi dari saya sudah aman? Aman. Baik, dokter, terima kasih karena ini juga sudah mulai larut malam gitu ya, dan besok sudah hampir weekend. Nah, dokter juga perlu istirahat setelah seharian activity, Via pun juga begitu, saya pun juga begitu. Baik, terima kasih dokter atas penjelasan mengenai tusuk gigi. Kami semua jadi paham karena tusuk gigi ini ternyata memang boleh kok, aman asal pemakainya dengan baik dan benar. Satu, higienis pula, apalagi masa pandemi saat ini ya dok ya. Jadi jangan pilih tusuk gigi yang yang terbuka, artinya yang kan ada tuh ya dokter ya, yang tusuk gigi yang memang satu paket tapi untuk rame-rame tanpa dibungkus satu-satu gitu. Nah, tapi tadi dokter juga bilang, dokter juga pesan sebaiknya kita lebih baik menyediakan sendiri. Jadi benar banget tuh ya, kalau Via udah sediain di dompetnya, saya sediain di mobil, itu udah paling benar banget gitu ya dok. Kalau memang kita sebisa mungkin selama masa pandemi ini terutama memakai semua alat kesehatan untuk pribadi masing-masing dan disediakan secara pribadi gitu ya. Dan pemakaian dari tusuk gigi ini tetap aman dengan catatan untuk membersihkan saja sisa kotoran yang menyelip di sekitar gusi dan gigi. Betul ya dok begitu? Ada tambahan lagi pasti ada dong dokter. Kayaknya kita masih mau dengar kesimpulan dari dokter yang pesan-pesannya buat kita semuanya nih yang hobi banget tusuk gigi, bahkan tusuk gigi itu nggak cuma buat bersihin gigi, tapi ya gitu buat kenikmatan gitu loh dok. Gimana dokter, silakan. Ingat bahwa tujuannya adalah membersihkan. Jadi apapun alatnya, ingat tugasnya sebagai alat pembersih, bukan alat perusak raga kita.
Ingat itu baik-baik. Bagaimana cara memilihnya, bagaimana cara menggunakannya, tadi sudah diterangkan dari awal. Dengarkan balik ulang kalau ingin tahu lebih jauh ya. Ya, benar-benar. Baik dokter, terima kasih, selamat malam dan teman-teman semuanya, Tribuners dan juga Sobat WK dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi dalam Sapa Dokter, tentunya temanya mengenai kesehatan gigi dan mulut pada minggu depan lagi. Di jamnya nanti kita cek lagi ya Vi ya, kita dapatnya jadwalnya jam berapa nih, soalnya kadang-kadang kan skala ini sering dipakai gitu ya dokter ya. Oke baik, terima kasih, ketemu lagi dengan topik yang berbeda. Kalau misalnya ada usulan-usulan hal-hal menarik yang mesti dibahas mengenai kesehatan gigi dan gusi, boleh diusulin nih ke kita lewat kolom komentar. Baik, sehat semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat beristirahat, selamat menjelang weekend, selamat menikmati waktu bersama keluarga. Sampai ketemu lagi minggu depan. Salam. Siaran langsung memang bikin deg-degan. Apa jadinya jika aksi lucu-lucuan justru mengudara di televisi? Reporter kami, Bayu Pradana pun viral di media sosial. Ada Bayu Pradana dan juga Kevin Pakan. Kita ke Bayu terlebih dahulu. Bayu, seperti apa